Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diperkenankan hari ini untuk bisa bertemu ya. Terima kasih Mas Reski sudah membersamai, sudah membuka tadi ya untuk acara kita di siang hari ini. Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya, kita sama-sama tahu bahwa angka COVID ya hari-hari ini kemarin ya sudah mulai agak melandai, sudah mulai agak leluasa ya, tapi mengikuti perkembangan terkini nampaknya kita juga harus terus-menerus waspada ya, tingkatkan imunitas gitu ya. Lalu kemudian suplai dengan multivitamin. Nah, senang sekali di siang hari ini bersama teman-teman dari guruinovatif.id ya. Beberapa waktu yang lalu saya dikontak untuk berbagi, untuk sharing ya kepada Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu hebat ya. Dan secara umum adalah peserta kita hari ini adalah Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kita akan membahas ya panjang lebar ya siang hari ini nanti bareng-bareng dan kita juga sambil diskusi tentang topik yaitu menulis ya secara umum begitu. Nah, bicara tentang menulis ya, ada beberapa hal yang nanti akan sama-sama kita urai gitu ya. Apalagi untuk kebutuhan pendidikan, kita sebagai guru menulis itu merupakan salah satu fondasi ya, salah satu kemampuan yang paling fundamen ya ketika kita ingin memberikan perencanaan pembelajaran, ketika kita ingin mendelivery dengan topik apa, ketika kita ingin menghantarkan ya, termasuk juga di dalam pengelolaan pembelajaran. Sehingga menjadi penting sekali dalam rangka untuk terus-menerus mengawal ya proses pembelajaran kita yang makin bermutu, makin berkualitas untuk anak negeri di masa depan. Kita terus-menerus mengasah kemampuan kita di dalam tulis-menulis ini. Dan kita juga tahu betul bahwa ada permasalahan, ada persoalan yang sedemikian genting ya di negeri ini ya, terutama ketika kita melihat dari skor PISA terakhir di tahun 2018 yang saya baca bahwa kita saat ini Bapak Ibu guru kita masih untuk skor membaca ya, membaca dan menulis itu saya kira menjadi satu saudara kembar ya. Kita masih berada di peringkat 72 dari 77 negara yang ada. Gitu ya. Sehingga hal ini juga menjadi oke, berarti kalau kita ingin anak-anak kita terus improve di dalam kemampuannya, sehingga mau tidak mau kita sebagai gurunya terus-menerus juga akan menggalakkan juga ya, menyebarkan kemampuan kita sehingga kita terus-menerus untuk berkembang ya. Dan di dalam bab menulis ini saya juga terinspirasi juga ketika di beberapa waktu yang lalu ini almarhum mendiang Prof. Habibie ya, setelah ya 1 pekan atau 2 pekan kepergian Bu Ainun waktu itu ya istri beliau ya, Prof. Habibie itu diberikan beberapa pilihan oleh dokter pribadinya karena ada semacam dalam tanda kutip ya keguncangan di jiwa beliau ya dan beliau bertutur tentang itu. Pilihannya apa? Satu berdiam diri, yang kedua beliau ke rumah sakit jiwa gitu ya. Berikutnya yang ketiga datangi dokter yang terus-menerus akan datang menghampiri rumah beliau. Dan yang keempat pilihannya adalah menulis. Dan ternyata Prof. Habibie saat itu memilih menulis ya. Karena menulis sebagai wahana aktualisasi diri sekaligus juga ketika ingin mencurahkan pendapat ya, opini, gagasan, argumentasi, dia bisa lebih leluasa dan lebih dinamis. Sehingga dari situ kita tahu ya bahwa Prof. Habibie menulis buku ya, satu buku penting tentang perjalanan kisah beliau dan akhirnya kita juga tahu difilmkan Habibie Ainun beberapa seri dan menjadi best movie kan saat itu kan. Dan Bapak Ibu pernah nonton nggak ada satu film itu ya namanya Erin Gruwel ya. Freedom Writers judul judul filmnya. Itu diproduksi tahun 2007. Erin Gruwel itu adalah seorang guru yang inspiratif karena beliau berhasil mengurai masalah-masalah yang terjadi di dalam kelasnya gitu ya. Ada konflik antar ras, antar suku gitu ya di sana di Long Beach, Amerika karena di dekade 90-an banyak kondisi yang sangat pelik sehingga memungkinkan mereka untuk
clash setiap saat. Tapi si Erin ini, Bu Guru Erin ini, dia menggunakan teknik journaling ya. Jadi menggunakan teknik penulisan agar si para siswanya yang berada dalam himpitan psikologi yang teramat keras saat itu berhasil menguraikan pendapatnya secara pribadi hari demi hari, minggu demi minggu, akhirnya dengan tahapan yang lebih inspiratif, Erin Gruwel ini berhasil membawa murid-muridnya ya menjadi lebih peka, menjadi lebih empati, menjadi lebih punya solidaritas sosial yang amat tinggi. Sehingga di akhir kelulusannya Erin Gruwel itu menjadi salah satu guru yang inspiratif karena berhasil membawa itu tadi perubahan ya dari siswa-siswanya yang tadinya sangat kelam menjadi begitu gemilang. Nah, sekali lagi Bapak Ibu guru, ini tentang menulis ya yang akan kita sama-sama bahas di siang hari ini. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Didi Setio Aprianto. Saat ini saya diamanahkan sebagai Direktur Pendidikan di Nurul Fikri Boarding School Bogor. Lalu pernah diamanahkan sebagai delegasi Indonesia di International Training Consultant for Change Malaysia. Beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Pusat Edukasi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini juga masih lekat juga dengan bagian kepenulisan karena kita membahas tentang bagaimana teman-teman dari KPK ingin memasukkan kurikulum anti korupsi gitu ya di ranah pembelajaran kita gitu ya, sehingga mereka saya jadi teman diskusi oleh mereka untuk bagaimana mengimplementasikan di kurikulum Merdeka. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu di Kementerian SDM Republik Indonesia sebagai konsultan ya Pusdiklat Minerba di bagian e-learning system. Lalu juga terlibat sebagai fasilitator di Badan Informasi Geospasial, terus Politeknik di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai fasilitator Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Ini juga teman-teman di BSSN juga punya kepentingan untuk bagaimana agar cyber security for education itu juga masuk di kurikulum ya, sehingga banyak sekarang lembaga-lembaga besar negara yang lembaga tinggi negara yang punya dalam tanda kutip misi bagaimana agar eh, program-program mereka nanti masuk di ranah-ranah pendidikan, dan sekali lagi membuktikan bahwa pendidikan itu sangat teramat penting ya di negeri ini. Berikutnya juga sebagai pandu digital Kominfo, Instruktur Nasional Kemendikbud, ya, juga sebagai trainer dan juri asal Indonesia, dan juga sebagai pengurus pusat Asosiasi Guru TIK. Sehingga saya defaultnya adalah guru TIK, Bapak Ibu. Jadi salam kenal pada Bapak Ibu sekalian, nanti kita bareng-bareng diskusi ya hari ini. Nah, eh, karena sebagai guru TIK juga ya, sehingga di dalam kiprah perjalanan ya menjadi seorang guru dan sekaligus ingin berikhtiar ya menjadi seorang pembelajar juga, makanya menulis menjadi salah satu bagian penting dalam rangka untuk menata bagaimana saya sebagai guru ikut juga memiliki sumbangsih gitu ya, agar dapat melakukan penyebaran gagasan ya, ada ilmu dan pengetahuan ya melalui buku. Dan ini ada buku saya, buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga. Di buku keempat nih sedang dalam proses di penerbit, mohon doanya mudah-mudahan banyak kemudahan di sana. Dan juga di buku ketiga ini beberapa waktu yang lalu di post ya oleh Perpusnas ya, menjadi salah satu buku yang ya mudah-mudahan Bapak Ibu jadi lebih ini ya tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Nah, tetap di dunia kepenulisan saya sangat antusias ya tentang menulis ini ya, beberapa waktu yang lalu dengan teman-teman di Guru Inovatif ya dipilih sebagai penulis atau artikel terinspiratif ya di beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian di beberapa ajang-ajang lomba ya penulis kalimat terbaik opini bersama PPI Uni Emirat Arab ya. Lalu kemudian di Republika sebagai juara 1 ya di beberapa event ya di Guru Menulis Guru Digital, dan juga sebagai blogger ya, blogger terpilih nomor 1. Oke. Ini beberapa waktu yang lalu diminta untuk memberikan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Setio Aprianto. Saya berasal dari Bogor. Alhamdulillah dalam kesempatan yang sudah diselenggarakan oleh Republika pada beberapa waktu yang lalu dalam kompetisi menulis yang bertajuk Guru Menulis Guru Digital, saya mendapatkan juara pertama. Terima kasih kepada Republika untuk event-event yang diselenggarakan, baik itu mulai dari workshop kepenulisan sampai dengan lomba tersebut ya, sehingga mendapatkan kesempatan yang baik dan berharga untuk mengenal
teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, serta juga mendapatkan kesempatan untuk bisa ya terus-menerus mengasah kemampuan-kemampuan ini. Berharap Republika terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang menarik, ya, menginspirasi, ya, sehingga ini adalah bagian penting dalam rangka untuk menggelorakan semangat kepenulisan di tanah air. Sekali lagi, salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di kesempatan juga untuk sekolah internasional, ya, menulis blog, esai terpilih, lalu kemudian tulisan saya di beberapa media nasional, media Indonesia, Detik, Republika, dan berbagai macam channel yang ada. Nah, saya ingin mengajak berbincang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap saya nggak akan mendominasi satu forum ini, gitu ya, sehingga saya akan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk coret-coret, ya, bertanya, ikut berdiskusi dengan kita, sehingga Bapak Ibu ikut terlibat. Sebelumnya saya ingin nanya dulu pada Bapak Ibu, ya, saya akan sebarkan polling ini pada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tahu juga sejauh mana pengalaman Bapak Ibu dalam dunia kepenulisan. Pertanyaannya adalah insentivitas Bapak Ibu ya, menulis selama ini, gitu ya. Tentunya menulis yang berhubungan dengan topik kita ya. Kalau Bapak Ibu senang apa namanya nulis tentang journaling, tentang blogging, oke, nggak apa-apa. Anggap itu menulis. Yang jelas memang aktivitas kepenulisan. Saya kasih opsi ya, yang A minimal seminggu sekali, B minimal sebulan sekali, oke. C kalau sempat saja Pak Dedi, saya nulisnya gitu. Atau yang D sudah lama tidak menulis Pak Dedi gitu. Oke, minta tolong dituliskan di chat room, tapi saya juga ingin kenalan sehingga tuliskan nama strip pilihan gitu ya. Jadi kalau tulis Bapak Ibu namanya siapa, lalu strip pilihannya apa? A, B, C atau D ya. Sehingga nanti saya ingin tahu lebih lanjut ya, sejauh mana Bapak Ibu selama ini menggeluti atau aktif terlibat dalam dunia kepenulisan. Oke, kita akan baca. Oh, alhamdulillah sudah banyak yang mengisi. Oke, baik. Yang pertama adalah Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Nurgantini, terima kasih sudah mengisikan. Bu Titin mengisi B. Lalu kemudian ada Pak Bibit Wahyono. Terima kasih Pak Bibit sudah mengisi C. Lalu kemudian ada Bu Wita, ya. Terima kasih Bu Wita. Ini D sudah lama tidak menulis. Berikutnya ada Bu Nani. Terima kasih Bu Nani memilih D. Oke, saya sambil terus menulis ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Jazila. Ya, menulis blog setiap hari. Wah, luar biasa nih Bu Jazila. Berikutnya ada Pak Ali, kemudian ada Ibu Triluki, Ibu Laras, Pak Joko, Pak Mas Riyadi. Oke, Bapak Ibu yang lain tetap ditunggu ya bagi yang sudah menuliskan. Tapi secara umum tadi Bapak Ibu berada kalau kita boleh petakan antara A, B, C, dan D lebih banyak di sumbu C dan D ya. Tapi nggak masalah. Setelah ini nanti kita bareng-bareng belajar sama-sama. Oke, walaupun juga ada Bapak Ibu yang sudah aktif, yang sudah cukup intens melakukan kepenulisan. Oke, sambil ditunggu ya Bapak Ibu ya, kita hitung mundur ya. Hitung mundur. 10, 9, 8, ayo. Yang belum nulis, ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang nulis. Nanti nggak apa-apa, sambil disusulkan saat materi ini juga nggak apa-apa. A minimal seminggu sekali, B sebulan sekali, kalau sempat, dan D sudah lama tidak menulis. Oke, Pak Ibu, saya ingin sama-sama menyatukan suhu di kita. Bagaimana tentang ya wasilah kepenulisan ini, medium kepenulisan ini setiap orang pasti memiliki alasan tertentu. Setiap orang pasti memiliki satu kenapa sih dia nulis gitu ya. Kalau saya tabulasi kira-kira teman-teman yang sudah menulis ya, kira-kira ada beberapa poin di sini. Mudah-mudahan sudah termasuk juga ya menyebutkan semua yang menjadi alasan kenapa Bapak Ibu menulis. Yang pertama tentu saja menulis Bapak Ibu, ini sambil kita sama-sama menyemangati diri untuk tetap intens menulis, adalah tentu saja sebagai aktualisasi diri karena bicara tentang menulis ya, kiprah-kiprah kita ya di dalam dunia kepenulisan, pasti kalau kita berada di dalam dunia akademik itu ya, oh S1 di ujungnya ada skripsi gitu kan, dan bahkan ada kewajiban untuk publikasi kan gitu. Lalu kemudian S2, S3 itu juga pasti ada aktualisasi diri. Sehingga ini menjadi
satu kemestian ya, kalau kita di dunia akademik pasti akan selalu ketemu dengan aktualisasi diri yang namanya menulis. Yang kedua, ini relate banget ya saya kira ya dengan saya semenjak menulis di tahun 2012 ya sampai dengan saat ini, menulis yang lebih serius maksudnya ya. Kan nulis sebelum-sebelum itu juga sudah pernah, tapi menulis hanya ini gitu. Banyak hal yang tentang dokumentasi pengalaman ini menjadi satu komponen penting. Karena ketika kita sebagai guru ya, terutama kalau saya sebagai guru TIK ya Bapak Ibu ya, di mana kadang-kadang suka ngoprek tentang sistem ini ya, bikin tentang sistem itu gitu ya, bagaimana tentang media ini, media itu ya. Awalnya dulu niatannya memang tidak punya hal-hal yang ya hanya sekedar ketika saya dokumentasikan, ketika suatu waktu saya membutuhkan lembar itu, membutuhkan hal-hal itu, saya tinggal akses saja gitu ya. Dan syukur-syukur ketika dokumentasi ini bisa dibaca, bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman yang lain gitu ya. Itu menjadi salah satu hal yang bermanfaat, syukur-syukur begitu. Tapi ada juga teman-teman yang, "Oh iya ya, kenapa sih harus menulis?" Ya, karena saat ini ya ya sebagai personal branding ini menjadi salah satu hal yang penting. Karena gini Bapak Ibu, loh, pertanyaan gini, dari sekian banyak orang-orang yang ada, dari sekian banyak guru-guru yang ada, dari sekian banyak, eee, karyawan yang ada, dari mana ya, dari mana lembaga-lembaga itu tahu, dari mana orang-orang tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang dalam tanda kutip berbeda dibanding dengan teman-teman yang lain, ya. Sehingga, eee, beda ya antara personal branding dengan pencitraan, saya selalu garis bawah itu. Kalau pencitraan bisa jadi, ketika dia nggak ada, kemampuan apa, seolah-olah dipoles gitu ya. Tapi kalau personal branding itu memberitahukan kepada publik bahwa sesungguhnya kita punya loh sesuatu loh yang pada akhirnya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, nah gitu ya. Sehingga orang lain juga, paham dan ngerti ya, sehingga eksistensi dan personal branding itu. Berikutnya ada mengasah kapasitas. Ini tentu saja untuk teman-teman yang apa, punya apa, punya misi pribadi bahwa, "Oh, saya menulis dalam rangka untuk saya ingin mengasah diri saya dong, sebagai saya ingin memberikan mandat untuk diri saya sendiri, saya harus tumbuh setiap hari, saya harus berkembang setiap waktu." Sehingga, oh iya, setelah dia baca, tidak bisa tidak dia harus menuangkannya dalam, tulisan, mengkritisinya, sekaligus mempublikasinya. Oke, berikutnya ada, tentang kompetisi dan sekali lagi kompetisi sekarang banyak banget ya di dunia maya terutama kalau Bapak Ibu searching di Google atau di akun-akun Instagram ya, syukur-syukur ini juga jadi makin menambah. Saya beberapa kali ikut kompetisi akhirnya jadi ketemu dengan teman-teman baru, kenal dengan teman-teman baru yang notabene tadinya memang belum pernah, ketemu sama sekali gitu. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah tuh ada Pak Deddy, gimana kabarnya? Ya, terus lain sebagainya sehingga kenal dengan teman-teman, yang lainnya, gitu ya. Lalu corak ide dan gagasan ya, menuangkan menjadi satu argumentasi di dalam satu halaman atau lebih, ya, itu juga bagian dari itu tadi, di awal tadi saya sampaikan, ya, bagian dari kita untuk membuat apa, self healing. Ya, kalau saya sendiri, ya, menulis itu menjadi salah satu bagian dari self healing. Karena ketika kita nulis, ada hal-hal yang sebenarnya di dalam diri kita, kita jadi ingin tahu apa sih yang, sekarang menjadi kegundahan kita, kegalauan kita, ya. Dan, menulis itu bisa menjadi salah satu medium yang sangat tepat untuk proses itu. Karena kadang-kadang kita setiap hari melakukan rutinitas, ya, aktivitas yang reguler gitu, kadang-kadang ada, semacam dalam tanda kutip "kebosanan" ya, kejenuhan gitu ya, sehingga menuangkan kembali apa-apa yang pernah ada di dalam, benak kita, itu menjadi salah satu self healing yang tepat ya, kalau bagi saya gitu. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Nah, pemenuhan kewajiban profesi gitu kan, kalau Bapak Ibu sebagai apa, dosen itu kan ada syarat untuk kenaikan pangkat ya atau golongan dan, sebagai tuntutan di profesi atau lembaganya. Nah, juga untuk guru mungkin di beberapa, sekolah saya juga pernah mendengar bahwa guru-guru itu wajib untuk membuat publikasi misalkan, itu juga oke, sehingga ada hal yang memantik kita untuk terus-menerus membaca dan berkarya. Ya, yang ini menambah penghasilan, nah boleh juga kalau misalkan Bapak Ibu dalam rangka, "Oh,
butuh dan segala macam ini juga nggak masalah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi komponen-komponen ini ya mulai dari atas sampai bawah ya, yang atas itu lebih banyak untuk urusan-urusan yang sebenarnya apa ya, lebih ringan, tapi makin ke bawah ini hal-hal yang bisa jadi menjadi tuntutan profesi kita. Nah, eee, di beberapa forum ya, ketika kita bicara tentang dunia menulis ya, memang topik ini saya tuliskan di sini, topik penulisan tidak selalu seksi. Karena kenapa? Ya bisa jadi ada hal-hal atau faktor-faktor alasan tadi yang sudah saya uraikan bisa jadi belum ketemu tuh, ya. Latar belakang tadi bisa jadi belum ketemu, ya. Apalagi tentang topik menulis gitu. Karena apa? Menulis itu satu, ya, butuh waktu yang tidak sebentar. Orang untuk bisa mengasah kemampuannya menulis, ibarat kita punya golok, ibarat kita punya pisau, dia terus-menerus butuh diasah gitu ya. Setiap hari ada hal apa ya yang harus dicicil misalkan. Oh, kalau kemarin saya belum pernah menulis, bisa jadi besok saya punya goals, dalam 1 minggu harus ada satu artikel yang saya posting, entah itu di media sosial atau kalau punya platform blog gitu ya. Sehingga apakah tiba-tiba 1 minggu itu langsung bisa? Ternyata enggak, ya. Karena, oh ya, sehingga kita juga harus punya program. Oh, jangan-jangan 1 hari saya akan nyoba nulis 1 kalimat, ya, 5 kalimat gitu kan. Hari kedua saya akan nulis 1 paragraf, ya. Hari ketiga saya akan nulis 3 paragraf, 4 paragraf gitu. Dan terus menerus, apalagi untuk yang sifatnya publikasi yang lebih berat, semacam buku misalkan, gitu ya. Sehingga kan butuh waktu yang tidak sebentar. Dan butuh tentu saja konsistensi, mengasah kemampuan. Kadang ada teman-teman juga yang saya sangat appreciate dan salut sekali dalam rangka untuk konsistensi mengasah kemampuannya itu, ya. Terus menerus dia punya jadwal. Oh, Pak Didi, saya biasanya kalau jam sekian sampai jam sekian adalah jadwal saya baca buku. Wah, luar biasa. Sehingga 1 hari saya harus dapat tuh 30 halaman. Wah, keren banget itu. Sehingga 1 hari 30 halaman, kira-kira 10 hari dia dapat 300 halaman. Kalau sudah karena membaca dan menulis Bapak Ibu, sekali lagi saya garis bawahi, itu ibarat saudara kembar. Kita nggak akan bisa nulis tanpa baca. Gitu. Sehingga aktivitas yang menunjang kita untuk kita bisa memproduksi tulisan, memproduksi gagasan, ya sumbernya adalah itu tadi membaca gitu. Dan bahkan ada hal-hal yang lain yang saya kira bisa jadi untuk menambah vitaminnya, ya misalkan menonton film-film inspiratif, nah misalkan tadi. Ada, apa namanya, cuplikan-cuplikan yang menarik, nonton podcast juga kadang-kadang bisa menjadikan kita inspirasi baru gitu ya, di dalam dunia kepenulisan. Yang ketiga, efek langsung jarang bisa dinikmati setiap orang. Maksudnya apa efek langsung? Orang kadang-kadang gerusa-gerusu kalau istilah orang Jawa itu, ingin berharap bahwa dengan menulis tiba-tiba dia dapat benefit dari situ, gitu ya. Mungkin ada, sebagian teman-teman kita yang demikian, tapi biasanya jarang Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah menulis gitu ya, berharap benefit ya sehingga, sekali lagi, ini memang tidak tidak mudah sehingga kita butuh butuh konsistensi, butuh terus-menerus pengasahan diri. Nah, di sisi lain topik kepenulisan tidak selalu seksi karena apa? Karena bisa jadi ada materi skill konkret yang lain yang tersedia lebih banyak. Kalau beberapa waktu yang lalu topik-topik yang lain juga banyak sih beberapa kali ngelatih atau menjadi narasumber di beberapa ini ya komunitas gitu. Biasanya materi-materi tertentu tuh yang lebih ini yang bisa langsung dipakai. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ya sepaket dengan ini ya, sepaket dengan ini mungkin tidak selalu seksi ngomongin tentang kepenulisan tadi, namun ya yakinlah Bu, Bapak Ibu sekalian, menulis itu adalah bagian dari mengasah ya, mengasah kita dalam rangka untuk investasi jangka panjang, gitu ya. Saya me menyimak sekaligus mencermati bagaimana, proses menulis yang sedemikian panjang itu memang selalu dipahami dari satu, ketika dia nulis dia harus punya gagasan dong, gitu kan. Nah, gagasan itu didapatkan dari mana? Dari data, fakta, dari riset gitu kan. Nah, kalau kita membaca data, fakta, riset, lalu kemudian dihubungkan dengan topik-topik yang lain, dengan fakta-fakta yang menjadi latar belakang kita, itu artinya adalah sebenarnya kita sedang berupaya melakukan investasi. Investasi yang kalau kata Bob Sadino investasi yang paling menguntungkan itu investasi leher ke atas Bapak Ibu. Gitu kan. Artinya dengan kata lain bicara tentang investasi jangka panjang adalah investasi investasi intelektual
gitu ya, yang kadang-kadang tidak 1 hari, 2 hari, kita akan mendapatkan, apa namanya, balasannya gitu ya, mendapatkan, itu tadi gitu ya, benefitnya, sehingga ini adalah bagian dari investasi jangka panjang. Oke, berikutnya yang kedua, menulis dimensi waktunya lebih panjang dinikmati, cara kita merancang kemampuan itu juga panjang, tapi imbasnya juga panjang juga, selalu demikian. Apa-apa yang kita susun ibarat batu bata itu ya, butuh waktu yang tidak sedikit. Pasti imbas manfaatnya pasti juga panjang. Saya selalu meyakini itu gitu ya. Sehingga banyak hal yang nantinya ketika kita eh, dalam ini ya kemampuan ini kita terus istiqomah untuk mengasah kemampuan kita di satu waktu nanti ya lihatlah bahwa kita akan nanti akan ada hal-hal yang tidak terduga ya. Berikutnya ada rentang kemanfaatannya lebih luas ya. Ini kalau di apa namanya dalam agama Islam itu ketika kita meninggal itu semuanya terputus kecuali apa? Kecuali ilmu yang bermanfaat kan salah satunya kan. Nah, kita punya tabungan dalam tanda kutip ya, tabungan yang tidak hanya di dunia saja, tapi juga untuk di alam kubur dan akhirat kita kelak ya. Karena kemanfaatannya lebih luas juga harapannya bisa dibaca oleh eee, banyak orang, banyak pihak. Saya kadang-kadang searching tulisan saya yang pernah saya tulis di beberapa waktu yang lalu, ternyata masih ada. Saya nulis dari tahun 2012 misalkan, saya searching banyak ada teman-teman yang mungkin dengan izin atau khilaf gitu ya, ngutip di blognya sendiri, berikutnya saya searching, oh ada tulisan itu. Sehingga kan jadi banyak gitu, rentang kemanfaatan yang bisa dilihat. Termasuk juga kita kalau ingin tahu ya, kita ingin tahu siapa, penulis-penulis, di masa lalu gitu kan, di mesin pencari jejak-jejak digitalnya juga banyak yang kita lihat. Saya baca teorinya psikologi masa Marvin Defleur itu, di tahun 1989 saya ketemu itu. Artinya kan itu sudah panjang sekali gitu ya. Terus berpotensi dikenal banyak orang, efek direct langsung ya, efek direct dan indirectnya banyak sekali gitu ya. Sekaligus membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tidak terlihat dan tidak pernah disangka gitu ya. Oke. Dikenal karena tulisan, mungkinkah saya kasih judul ini teman-teman sekalian, karena bicara tentang dunia tulis menulis banyak yang menjadi kejutan-kejutan gitu ya. Saya kenal dengan teman-teman di banyak universitas, ketemu dengan teman-teman di banyak instansi, baik itu pemerintahan ataupun swasta, ya, lalu kemudian kepada organisasi profesi, teman-teman di apa komunitas di ini ya, teman-teman kepala sekolah, banyak juga melalui dari dunia tulis menulis. Oke, lalu kemudian kita sudah mulai pada bagaimana sih kita nanti akan memproduksi tulisan kita. Oke. Nah, karena kita nanti akan sama-sama bicara tentang menulis opini ya atau artikel ya, argumentatif gitu ya. Sehingga ada beberapa poin yang nanti ini sengaja saya sajikan ya, mudah-mudahan bisa menjadi kajian kita bersama. Yang pertama adalah tentu saja kita harus concern kepada mediumnya. Karena bicara tentang koran online, media cetak, ya, mereka masing-masing punya redaktur, ya. Kalau lebih agak cair, kita bisa post di blog, ya, atau medsos, ya. Belakangan ini beberapa teman-teman yang memilih media blog atau medsos juga eh, tidak kalah serius ya ketika menulis, punya referensi yang ketat, lalu ya nggak apa-apa juga. Tapi ada gayanya yang memang juga kita harus pahami. Beberapa koran-koran online, pengalaman saya nulis di Republika, nulis di Media Indonesia, nulis di Detikcom, itu masing-masing redaktur dia punya style yang berbeda-beda. Sehingga kita juga harus tahu karakteristik redaksinya ini yang kedua ini, ya. Jadi misalkan teman-teman di Detik gitu ya, teman-teman di Detik itu makin ke sini sebenarnya gaya penuturannya dia lebih santai, dia lebih familiar dengan diksi-diksi yang lebih lebih apa ya cair gitu juga sudah ke sana. Tapi untuk teman-teman yang punya redaktur kuat ya di media massa nasional, misalkan teman-teman di Republika juga punya kekhasan gitu. Misalkan, oh karena apa Republika dia punya ya ini ya, apa namanya, branding ya, bagaimana, pemberitaan-pemberitaan yang, eee, sangat baik gitu ya, sehingga kita juga, tahu, oke di sisi mana ya kira-kira kita akan mendudukkan positioning tulisan kita, kira-kira begitu. Dan di banyak media juga
punya ciri khas itu tadi. Lalu kemudian saya selalu ingin menyentuh emosi dengan pengalaman serupa. Jadi ada associated experience. Jadi ada pengalaman apa sih kira-kira kalau kita mau tulis dengan segmentasi tertentu, kita ingin sambungkan agar teman-teman kita itu juga dia merasakan ya, merasakan emosi yang sama. Jadi di awal-awal itu biasanya, padahal kan di dua paragraf pertama itu biasanya menjadi kunci ya. Saya tulis di sini nih. Karena keterbacaan artikel kita Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah dimulai dari dua paragraf pertama. Kalau dua paragraf pertama pembaca itu tidak betah di sana, ya biasanya dia tidak akan melanjutkan di paragraf ketiga. Dan bahkan kita bisa tambahkan dengan gaya penuturan storytelling misalkan cerita, ya, karena secara umum manusia itu senang dengan cerita, Bapak Ibu. Jadi ada narasi sederhana yang bisa memantik bagaimana agar pembaca itu tenggelam ya dengan bacaan kita juga menjadi penting sehingga kita perkaya dengan kisah-kisah ya. Perkaya nanti di slide berikutnya sudah saya sajikan ketika saya ingin nulis tentang sebenarnya ini sih tentang dunia literasi, cuma saya sambungkan dengan kisahnya Vasily Zaitsev. Dia seorang sniper di Perang Dunia Kedua gitu ya. Dia kiprahnya luar biasa sehingga dia dikenal saat itu di Perang Dunia Kedua. Padahal kalau diurut-urut antara Perang Dunia Kedua dengan menulis itu cukup jauh. Cuman saya akan sentuh dengan bagian-bagian tertentu yang kira-kira nyambung dengan konteks dunia literasi misalkan demikian. Sehingga kita harus punya banyak cerita ini, punya banyak kisah. Karena orang senang gitu ya dengan gaya penuturan itu gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan dunia sehari-hari. Saya semalam itu nulis di blog saya didisetia.net Bapak Ibu kalau nanti berkenan untuk mampir. Ini akhir-akhir ini kan ini sudah masuk bulan Juli teman-teman. Saya kira di banyak sekolah itu sekarang sedang siap-siap untuk menyelenggarakan apa namanya masa orientasi siswa baru gitu kan. Ada MOS. Oke. Sehingga saya susun satu tulisan, saya sambungkan dulu dengan ketika kita akan ketemu masa orientasi siswa baru. Lalu karena kebetulan kami ada di sekolah boarding ya, sekolah berasrama yang banyak siswanya dari berbagai macam penjuru, dari asal daerah, suku dan lain sebagainya ya. Sehingga di sana biasanya apa ya kekhasan yang didapatkan oleh sekolah kami ya karena dari berbagai suku, bahasa, dialektika itu memang kita harus punya satu hal yang bisa kita apa pakai agar mereka juga tidak gampang apa tidak gampang clash, tidak gampang berselisih satu dengan yang lainnya gitu kan. Sehingga saya ingat dengan kisahnya itu tadi di awal ada Freedom Writers gitu kan. Ada namanya kisahnya Bu Erin Growell. Itu dari Long Beach, Amerika Serikat. Saya tambahkan di situ, lalu kemudian ada kisah-kisah yang saya coba ramu gitu ya, yang akhirnya terakhir tentu ada pesan ya, tentu ada message ya yang disajikan kepada pembaca agar oh iya ya pada akhirnya kita akan ketemu dengan berbagai macam karakter siswa baru nanti di awal tahun nanti sehingga oke, kita juga harus bersiap dengan keberagaman itu. Juga kita akan menyiapkan mereka menjadi warga masyarakat yang pada akhirnya mereka akan ketemu kan dengan berbagai macam karakter masyarakat ketika mereka nanti sudah berada di lapangan keseharian. Nah, lalu kemudian saya bagi tiga apa namanya ya, tiga fase ketika kita ingin menulis. Jadi pertama adalah atau persiapan sebelum menulis, di saat menulisnya itu sendiri dan pasca menulis gitu ya. Oke, kita masuk di yang pertama. Persiapan sebelum menulis Bapak Ibu. Nah, eh, jadi penting kalau kita ingin melakukan proses kepenulisan ya tentang persiapan ini. Ini ibarat kita mau naik gunung. Bapak Ibu yang senang mendaki gunung. Sama juga dengan menulis, mau naik gunung aja kita harus nyiapin ini kan, apa namanya, tas carrier, lalu kemudian kita bawa perbekalan, bawa makanan, bawa korek ya, mau nyiapin api unggun dan lain sebagainya. Menulis juga sama gitu ya. Pertama kita harus tentukan niat kita dulu bahwa niat kita itu jangan ngarep dulu deh kalau nulis. Saya sih selalu begitu ya, di dalam diri saya sendiri ingin ditancapkan demikian. Oke, harapannya adalah tulisan saya mudah-mudahan jika bisa dibaca orang lain dan orang lain merasakan manfaatnya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, tentukan tema. Ya, jadi persiapan sebelum menulis itu tentukan temanya dulu.
Nah, saya menyarankan yang lekat dengan aktivitas atau latar belakang kita, gitu ya. Pak Deddy, kalau saya misalkan background saya A, saya ingin nulis background B, apakah boleh? Sebenarnya is okay, nggak ada masalah. Cuma biasanya ada hal-hal yang secara pokok kita mungkin nggak kuasai basicnya gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sebagai guru yang lekat dengan urusan pendidikan, pembelajaran gitu ya. Eh, tapi suatu waktu Bapak Ibu ingin nulis dalam dunia apa namanya ya? Dalam dunia masak memasak. Ya sebenarnya kan saya masak juga Pak Deddy. Silakan. Artinya Bapak Ibu berarti kan punya latar belakang kan di situ kan. Dalam dunia memasak. Is oke. Oh, dalam dunia traveling menjadi guru blogger yang traveler juga. Berarti kan Bapak Ibu paling tidak sudah punya bekalan itu kan gitu. Sehingga entah kita punya latar belakang sekecil apapun, serelated apapun dengan apa-apa yang kita ingin tulis, ya yakinkan bahwa kita punya bekalan di situ. Karena ibarat nulis itu kayak teko ya Bapak Ibu ya. Pastikan teko kita itu ada isinya untuk bisa dituang. Nah kira-kira gitu. Jadi pastikan kita ada eh, lekat dengan aktivitas itu atau latar belakang itu atau kepakaran itu gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua, ya saya membuat kerangka karangan, ya. Jadi, oke, saya biasanya nulis pointers-pointers kecil saja, gitu ya. Misalkan saya ingin nulis tentang geliat dunia literasi. Biasanya kan ada Hari Guru, biasanya ada apa nanti Hari Pahlawan. Oh, bentar lagi ada Idul Kurban, Idul Adha. Jadi kira-kira, oh saya kalau ingin nulis itu kira-kira kerangka saya apa ya, gitu ya. Oh, kalau nanti ada Hari Guru Nasional gitu ya, atau Hari Pendidikan Nasional ya. Oh, saya ingin kerangkanya apa? Oh, yang pertama tentang bahwa kalau bicara tentang Hari Guru Nasional, kira-kira kiprah guru nasional sekarang seperti apa? Satu poin gitu ya. Terus berikutnya poin kedua, oh harusnya idealnya itu sebagai guru seperti apa sih? Tulis poin kedua. Terus poin ketiga, oh tapi ternyata dari idealitas guru itu tadi harusnya memiliki A, B, C, D, E, ternyata guru-guru kita secara umum masih kurang nih, belum ke sana nih. Nah, cari data fakta yang bisa mengkonfirmasi hipotesis kita itu tadi, gitu kan. Lalu yang keempat, usulan apa? Nah, jadi pointers-pointers itu sebenarnya dalam rangka untuk membantu kita juga. Sehingga ketika saya ditanya, Pak Deddy, saya kadang-kadang suka apa nih, habis ide ketika nulis gitu. Nah, eh, gini Bapak Ibu, habis ide itu ketika kita belum punya rancangan, saya yakin deh. Tapi sebenarnya saya juga dalam rangka tidak anu ya, apa namanya, "Oh, Pak Didi kalau saya langsung nulis gimana? Boleh nggak?" Ya boleh aja. Tapi biasanya akan ada kendala demikian itu tadi, ya. Kendala nge-freeze gitu ya. Di tengah-tengah kita nggak punya ide lain, biasanya nge-freeze. Terus udahlah nanti dilanjutin nanti, istirahat dulu gitu. Besoknya terus ketimpa dengan urusan yang lain, urusan ini, urusan itu, apalagi guru Bapak Ibu guru kan pasti sibuk banget gitu. Akhirnya nggak jadi itu tulisan, baru selesai, misalkan baru 2 paragraf gitu misalkan. Sehingga mengembangkan kerangka itu sebenarnya dalam rangka untuk membantu kita juga gitu ya. Oh iya ya. Sehingga pointers-pointers itu kalau itu sudah ini, pasti akan lebih mudah. Yang kelima, berikutnya kumpulkan data pendukung ya, simple reset ya. Biasanya itu banyak tersebar itu data-data demikian, ya cari yang valid, pastikan. Cari yang bisa diverifikasi, bisa divalidasi gitu. Kalau di Indonesia ada dari BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik ya, atau sumber-sumber lain yang kita yakin validitasnya gitu ya, bukan hoax ya gitu. Jadi jangan sampai nih kita nyantumkan satu sumber, tapi ternyata sumber itu belum bisa diverifikasi kredibilitasnya gitu. Lalu dirancang ide penulisan itu kalau Bapak Ibu bisa bikin mind map itu akan lebih keren lagi sehingga sebenarnya dengan kita merancang ini ya ini sudah 50% tulisan kita sudah selesai. Kalau saya begitu ya Bapak Ibu ya sehingga merancang mind map sampai dengan 1 sampai dengan 6 ini ya itu sudah 50%. 50% sisanya itu adalah eksekusinya gitu ya. Sehingga tetap saja harus dikawal. Nah, ini fase pertama ya, persiapan sebelum menulis. Nah, berikutnya kita masuk ke fase berikutnya yaitu mulai menulis. Oke. Oke. Ini saya punya usulan strategi ketika kita mulai menulis karena beberapa teman-teman saya yakin juga punya beberapa cara-cara tertentu gitu ya. Kalau saya sendiri biasanya saya tarik dari belakang, backward design. Jadi
klimaks apa sih yang sebenarnya pingin kita munculkan di situ, ya. Sehingga dalam kita, saya kadang mulai muncul dari ujung dulu. Oh, saya ingin misalkan nulis artikel, ya gitu ya, tentang ini nih misalkan. Artikel saya yang masuk di apa, Republika tempo hari waktu pas pandemi itu sangat kuat sekali gitu ya, sehingga kita masih banyak yang PJJ ya dari rumah, itu adalah tentang ini, pembelajar otonom. Nah, pembelajar otonom. Jadi, saya sebenarnya sudah dapat idenya tentang pembelajar otonom. Oke, berarti ujungnya saya ingin menarik ya atau memberikan pointers bahwa oke, di masa pandemi ini kita melihatnya banyak orang mengalami kerugian, kesulitan, tapi sebenarnya ini dalam rangka untuk bisa menguatkan pondasi penting dari pembelajaran itu sendiri, pembelajar sepanjang hayat, yaitu pembelajar otonom gitu kan. Ini saya udah punya nih, saya simpen di belakang. Udah saya tulis dulu tuh pointersnya. Berikutnya saya tarik mundur. Oke, untuk menjadi pembelajar otonom apa yang diperlukan? Oke, ada independensi pada siswa untuk bisa memilih mode belajarnya, memilih bahannya, memilih tujuannya sendiri. Nah, sekarang kita tahu kalau di Guru Merdeka ada namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan. Itu juga kalau Bapak Ibu sudah punya topik-topik tentang itu juga bisa dituliskan. Terus saya tarik mundur gitu. Di awal akhirnya oke, bisa kita kasih semacam quotes ya. Kalau waktu itu saya ambil dari namanya itu kolumnis dari Amerika itu yang nulis Thank You for Being Late ya. Itu akhirnya karena saya terinspirasi karena oh iya ya di masa depan itu kita sudah berada pada fase yang berbeda sehingga dengan backward design itu yang barusan saya uraikan itu akan membantu kita. Ini sudah mulai menulis ya tadi fasenya ya. Ya, harapannya nih dengan persiapan tadi dengan menulis ini satu kesatuan. Lalu kaitkan bahan bacaan Anda, gitu kan? Ya, bahan bacaan atau dari film-film inspiratif dengan tema-tema yang Bapak Ibu sukai atau Bapak Ibu gemari gitu, Bapak Ibu cukup mengikuti di situ gitu kan. Lalu kemudian Anda adalah apa yang Anda baca dan tulis gitu. Kadang-kadang saya dulu saya menggemari sekali tulisan misalkan saya banyak sih sebenarnya penulis-penulis favorit di perpustakaan rumah di saya. Ada misalnya Bapak Prof. Renat Kasali, itu ada beberapa buku yang saya miliki dan oh ternyata gaya beliau bertutur melalui tulisannya itu karena saya sudah membaca beberapa buku-buku beliau tanpa sadar kadang-kadang jadi ikut-ikutan gitu. Bukan dalam rangka oh iya ya. Sebenarnya antara ngefan atau enggak juga biasa aja gitu maksudnya. Cuma karena kita sering membaca tulisan-tulisan beliau jadi lama-lama kayak mulai udah, mencair gitu, itu gagasan-gagasan itu, tulisan-tulisan itu, gaya menulis gitu. Sehingga di nomor 3 ini Anda adalah apa yang Anda baca dan tulis gitu. Kalau Bapak Ibu suka dengan karakter, model, penuturan, kalau teman-teman yang suka novelnya Terelie, Andrea Hirata gitu ya, terbitannya Kang Abik gitu ya. Itu juga semakin kita mendalami tulisan-tulisan mereka itu, beliau-beliau itu biasanya juga sedikit banyak itu berkontribusi itu kepada gaya kita bertutur juga di dalam tulisan. Secara sadar atau tanpa sadar itu biasanya gitu. Oke, yang keempat tuliskan saja dulu ya. Ini biasanya orang khawatir, orang takutan, akhirnya nggak nulis-nulis ini. Sehingga nomor 4 itu saya kasihkan, tuliskan saja dulu, ya. Entah salah, entah nanti ada perbaikan, perubahan, tulis dulu gitu kan. Karena nggak bisa tidak menulis adalah dengan cara menuliskannya, gitu ya. Tidak cuma membayangkannya, gitu harus dituliskan. Oke, ini saya reminder lagi. Jadi libatkan pengalaman pembaca, ada associated experience. Jadi mungkin di antara gambar kiri dan kanan ini adalah tentang perjalanan. Dua-duanya sama-sama tentang perjalanan. Di sebelah kiri tentang kemacetan mudik saat Idul Fitri kemarin, di sebelah kanan perjalanan Jeff Bezos ini salah satu orang terkaya di dunia, gitu kan. CEO-nya dari Amazon ya, founder ya. Amazon Jeff Bezos di luar angkasa gitu. Tapi kalau boleh memilih, walaupun dua-duanya sama-sama bercerita tentang perjalanan yang paling lebih related dengan pengalaman membaca adalah yang kiri tentu saja ya kan. Karena makin kita melibatkan pengalaman pembaca, mereka akan tulisan itu akan terkoneksi nanti dengan pembacanya itu. Itu ya sehingga tulisan kita biasanya akan ketemu dengan pembacanya sendiri. Biasanya gitu sih Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan
Jangan khawatir ya, tuliskan saja gitu. Nah, ini coba saya urai tulisan saya di Media Indonesia beberapa waktu yang lalu. Saya kasih indeks ya agar memudahkan. Karena sebenarnya ketika kita mulai menulis ya Bapak Ibu sekalian ya, saya mulai dari yang paragraf 1 ini judulnya menjadi Guru 5.0 untuk siapkan generasi pelita masa depan. Di 2018 saat itu tentang revolusi industri 4.0 itu baru awal-awal muncul di media. Kalau sekarang mungkin sudah education 5.0, society 5.0, mungkin sekarang udah banyak. Tapi zaman dulu 2018 itu masih masih minim ya. Kalau saya baca dan lihat di media, sehingga saya menjelang Hari Guru ini saya coba memunculkan, oh iya ya, kalau sekarang sudah fasenya revolusi industri 4.0 ya 4.0, artinya kalau kita di dunia pendidikan versinya masih sama, artinya kan kita nggak pernah ngebawa pendidikan itu sebagai gerbong perubahan. Agar gerbong perubahan ini melaju lebih cepat, ya versinya harus lebih tinggi. Agar pendidikannya versinya lebih tinggi, gurunya versinya harus lebih tinggi. Sehingga saya munculkan gagasan menjadi guru 5.0 gitu kan, untuk siapkan generasi pelita masa depan gitu. Sehingga saya bawa ya opini ini dengan indeks ini. Yang pertama saya munculkan intro. Ini storytelling yang tadi saya sampaikan. Saya cerita tentang ini novel nih, novelnya Dan Brown yang judulnya Origin gitu kan. Ini kisah tentang kondisi dunia di masa depan gitu ya, ada artificial intelligence dan lain sebagainya. Saya cerita di situ. Kira-kira berapa nih? 2 paragraf gitu ya. Lalu kemudian nonton juga di serial Netflix ya, kalau nggak salah waktu itu Walter O'Brien, salah satu manusia paling jenius yang pernah ada gitu kan. Lalu saya cerita di situ, ya di intro. Jadi paragraf pertama dan kedua ini menentukan Bapak Ibu. Ya, jadi cari style Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu kuasai tentang cerita-cerita, kisah, novel, film inspiratif. Simpan itu. Kalau perlu catat ya. Kalau Bapak Ibu seneng nyatet di handphone ya. Misalkan ada, saya suka biasanya saya di Keep ya. Ada Keep di Play Store itu KEEP ya. Itu bisa dibuka ya nanti di Android, bisa dibuka di apa komputer, sehingga oh ketika ada ide jangan lupa ditulis di situ. Itu free kok. Lalu kemudian setelah intro saya munculin yang kedua, uraian problem. Masalah kita apa sih gitu kan. Oke, saya munculkan referensi dari ini nih, National Academy ya, Engineering USA tentang tantangan abad 22. Ada krisis air, ada krisis energi fosil dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa karena kita opini harus ada gagasan atau usulan solusi gitu ya, nomor 3 ini. Sehingga oke, saya baca juga tentang bukunya ini nih, Tommy Wagner, judulnya Creating Innovators ya. Beliau ada nama satu istilah yaitu intellectual curiosity. Jadi intellectual curiosity itu adalah kalau wawancara di Google Bapak Ibu. Wawancara di Google itu ternyata bos HRD-nya itu memang ya benar dia pastinya ada orang pinter, ada orang berbakat. Tapi ada satu namanya intellectual curiosity yang ada di Google itu. Apa itu intellectual curiosity? Kemampuan di mana seseorang itu dia bisa mendeteksi masalah yang terjadi saat ini dan akan datang. Jadi dia bisa memprediksi kira-kira masalah-masalah apa yang akan muncul dan dia tidak berpangku tangan ketika dia tahu ada masalah itu di sekitarnya, dia akan selesaikan itu, solve it gitu. Oke, saya dapat inspirasi ketika saya membaca di Creating Innovators, saya masukkan di situ. Berikutnya ada gagasan-gagasan lainnya yang saya tuliskan di situ, saya urai gitu. Yang keempat adalah closing ya, harapan, himbauan ya. Terus jangan lupa pastikan pembaca juga bisa ikut terlibat ya di dalam tulisan kita. Oke. Nah, ada juga teknik menulis dengan teaser ini ya. Jadi saya ulangi lagi, 2 paragraf awal menentukan keterbacaan. Biasanya digunakan pada awal artikel. Ini teaser ini kalau Bapak Ibu baca di berbagai macam eh, ini ya, portal berita nasional atau kantor berita. Biasanya masing-masing dia punya kekhasan gitu ya. Ada satu kantor berita nasional yang ketika dia ingin menyampaikan satu peristiwa, dia biasanya cerita dari berbagai macam sudut pandang. Ini namanya dengan sudut pandang teaser gitu. Menceritakan dengan sudut pandang sehingga pembacanya juga tersulut ininya ya, konektivitas emosinya ya, dan pembaca jadi lebih peka. Sehingga kadang-kadang walaupun sama-sama menyajikan informasi, tapi ada ceritanya itu 80%, informasinya 20.
Oke. Misalkan apa ya, coba bisa nggak ya kita kasih contoh? Misalkan ada kondisi kebakaran, nah gitu ya. Kebakaran di pasar induk misalkan. Nah, karena ada kondisi kebakaran di pasar induk gitu ya, ini ada satu keluarga yang dia ketika peristiwa itu habis ini nih, harta bendanya, jualannya. Ini saya ngarang cerita ya Bu ya. Ini saya spontan ya. Tapi kalau dengan sudut pandang teaser, kita bisa menyajikan di awal paragraf, misalkan gini, eh, ibu itu menangis berderu-deru misalkan. Sudah tidak terbayang lagi hal-hal apa saja yang akan bisa dia jual esok hari. Begitu juga dengan masalah perutnya, masalah makannya yang sudah tidak terpikirkan lagi. Itu dari sudut pandang si korban ya. Kalau dari sudut pandang yang lain juga Bapak Ibu bisa kembangkan. Itu namanya teknik teaser. Jadi awalnya kita ingin menggugah emosi pembaca dengan teknik bercerita. Nah, gitu. Jadi di paragraf-paragraf awal bisa kita sajikan demikian. Nah, ini pengalaman nulis di detik juga. Nanti setelah ini kita urai, ada beberapa contohnya. Bagaimana memulainya? Ambil titik fokus lebih detail dari fakta yang luas. Cari sudut pandang yang kuat untuk explore. Kalau tadi saya dari sudut pandang korban, sehingga kita kan akan muncul kan empati pembaca kan. Paling tidak kita sedih, paling tidak kita kasihan gitu kan. Sehingga dari situ nih menentukan keterbacaan paragraf-paragraf berikutnya. Terus jangan lupa perkaya dengan kata dan diksi yang menggugah emosi pembaca. Nah, ini kalau Bapak Ibu sering baca novel, saya kira itu sangat membantu ya. Karena kadang-kadang itu muncul di alam bawah sadar kita gitu. Ini misalkan saya nulis tentang bekerja untuk keabadian ini di salah satu portal berita nasional gitu ya. Saya ambil ini. Sebenarnya ini kan tentang masalah menulis ya. Tapi ini saya di awal kasih tentang seorang tokoh namanya Vasily Yaisev gitu ya. Ini kalau dipikir-pikir dunia militer ini nggak ada hubungannya sama menulis ya. Tapi kita nyari titik sentuhnya apa sih yang bisa related dengan misi kita yang di paragraf-paragraf berikutnya gitu kan. Oke, dia adalah seorang penembak jitu Uni Soviet, Perang Dunia Kedua, ya. Dan dia punya kisah yang luar biasa karena saat itu beliau diprofilkan menjadi apa namanya ya, seorang pahlawan perang, gitu kan. Sehingga dia dibombardir informasi di media massa dengan tulisan-tulisan ribuan-ribuan eksemplar gitu. Sehingga sih saya capture, saya potret di paragraf pertama sebagai kisah, sebagai cerita di awal. Dan lain sebagainya gitu ya, sehingga um, membentuk satu artikel yang pada akhirnya mudah-mudahan bisa mendorong pembaca untuk bisa mengikuti. Nah, ini storytelling style juga kemarin saat di Guru Inovatif gitu ya, saya juga bikin susunan ya menggunakan gaya bercerita, tapi ini stylenya ini adalah style waktu maju sih. Walaupun juga bisa digunakan lebih terurut atau maju mundur ya dengan gaya bercerita. Konsepnya adalah diskusi masalah, effort penyelesaian masalah, dinamika naik turun dan terakhir adalah klimaks gitu ya. Dan saya biasanya saya harus tahu di akhir ini saya mau munculin apa gitu ya. Jadi storytelling style itu membantu kita untuk membuat mini konsep gitu. Oh, di ending nanti akan saya sajikan tentang ini dan ini gitu. Oke, ini kalau mau dibedah ya, yang pertama adalah paparkan masalah ya, sehingga menjawab kenapa tulisan ini ada. Lalu kemudian effortnya apa untuk menyelesaikan masalah. Di paragraf yang lain ya ada dinamika apa yang muncul, ada kegalauan apa yang muncul, ada kesulitan-kesulitan apa yang muncul gitu kan. Dan jangan lupa terakhir itu harus ada klimaksnya, itu harus terakhirnya itu harus naik gitu, tensinya harus naik gitu ya. Jadi storytelling punya kekhasan demikian. Dan di banyak em, karakter atau style penulisan itu terakhir Bapak Ibu harus tahu ini gongnya ada di mana gitu. Oke. Itu lalu kemudian di fase yang ketiga, tadi kan fase pertama adalah persiapan sebelum menulis, yang kedua nulisnya itu sendiri. Nah, ini fase ketiga. Ya, setelah Anda menulis. Nah, setelah Anda menulis, ya yang pertama tentu saja endapkan sejenak. Ya, endapkan tuh sebenarnya simpel sih. Kalau saya biasanya udah saya ngerasa udah selesai nulis, saya cukupkan, saya save, saya close komputer, saya matikan. Itu jedanya orang-orang juga beda-beda. Kalau saya kayak gitu. Karena kenapa? Karena kita mau poin yang kedua, ya. Karena saya akan siap-siap ya di poin yang kedua, sehingga saya ingin
benak saya itu harus clear dulu, netral dulu, saya nolkan dulu kepala saya gitu kan. Oke, jadi berikan jeda sebelum mengecek. Nah, karena kita mau ke poin yang kedua, ya, terutama kita ingin cek lagi, ya. Oh, komputer saya tadi udah mati. Saya biasanya ambil 15 menit, 20 menit, saya nyalain lagi komputer. Biasanya saya sudah lebih fresh gitu ya, sudah lebih fresh. Lalu kemudian cek, oke, kita cek lagi ya tulisan kita ya. Karena yang tadi udah tulis, oh kalau ada typo kita ketahuan tuh, ya. Karena kepala kita udah fresh, ada typo, ada salah sambung, ada nggak sesuai KBBI, ada nggak sesuai kalimat atau kata bakunya. Jangan sungkan-sungkan untuk Pak Ibu ngecek di internet KBBI-nya bener nggak gitu ya. Museum misalkan. Oh ya museum mungkin. Apotek pakai E gitu kan. Apalagi biasanya kata kata sambung tuh di ya di sekolah. Nah, di sekolah itu kan harusnya di jeda ya dipisah. Di pasar itu harusnya dijeda gitu kan. Beda dengan di yang lain. Kalau itu kan eh, basic ya di bahasa Indonesia ya. Atau bisa jadi kita juga untuk mengidentifikasi apakah ada narasi yang terputus antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, antara satu kalimat pertama dengan kalimat berikutnya, gitu ya. Apakah ada yang tidak tepat? Biasanya kita banyak nemuin tuh pengecekan pertama, ya, pengecekan pertama. Oke, dan jangan terlalu jumawa. Oke, karena sudah sangat yakin, pede, langsung publis gitu kan. Dan akhirnya kita sendiri yang repot nanti. Ya, repot ngoreksinya, repot ini lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi yang sabar-sabarin aja bentar gitu ngecek gitu. Biasanya kalau saya 2 kali 3 kali saya kira cukup lah ya, tapi ngeceknya bener-bener ngecek gitu. Yang ketiga, opsi finalisasi. Ya, ini finalisasi tulisan maksudnya dengan cara kasih bumbu ya, memberikan quote tokoh jika ada ya yang relevan di part tertentu gitu kan. Biasanya ditaruh di ujung paragraf boleh gitu ya, atau di tempat-tempat tertentu yang saya kira kita bisa ngasih boomnya di situ. Berikan closing untuk menarik keterlibatan pembaca. Nah, terus yang keempat, kalau punya teman yang bisa ngasih saran dan masukan, ya syukur-syukur tidak membuli kita, kita minta saran ya. Mas, ini saya nyobain tulisan ini nih gitu, bisa minta bantuan nggak? Ya kalau punya teman-teman yang sudah lebih pakar akan lebih baik Bapak Ibu ya. Terus meyakini bahwa kita selalu tidak bisa memuaskan selera semua pembaca gitu ya. Tidak bisa memuaskan, pasti pembaca punya ekspektasi A, B, C. Tulisan kita juga bisa jadi hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu ya karena gaya penulisan kita juga demikian dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus punya apa ya, ini ya, kelegaan atau ya itu tuh ya, hati yang terbuka gitu ya. Yang keenam ini, tetap terbuka dengan saran dan masukan. Jadi jangan baper kalau ada yang ngasih masukan. Mas, ini harusnya gini 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 nih, tapi ini ditulisnya begitu. Mas, ini referensinya kurang, nggak tepat, harusnya begini dan begitu. Jadi kita juga tetap terbuka, jangan ini gampang baper gitu ya ibaratnya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini adalah tentang daftar platform penyedia blog gratis. Saya kira juga Bapak Ibu mungkin ada yang sudah memulai. Ini yang free, ini saya dari teman-teman guru inovatif.id untuk Bapak Ibu semua, guru, ya tenaga kependidikan, Kompas juga ada, Republika, WordPress, Medium, Blogger, Tumblr, dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah cukup banyak banget gitu ya di dunia maya. Bapak Ibu yang masih sering nulis di Microsoft Word juga nggak apa-apa gitu juga. Tapi bagaimana agar tulisan kita bisa terbaca oleh orang lain sehingga kita harapannya ini ya bisa dapat masukan itu juga penting dan juga bisa menyebar manfaat kan gitu kan awal niatan kita nulis kan gitu. Lalu kalau saya apa nulis di retizen.id di Republika sehingga beberapa kali juga bisa diakses di situs utama Republika gitu ya beberapa artikel di sana sehingga kesempatan untuk tampil sekaligus segmen pembaca yang lebih luas sehingga harapannya juga jadi makin banyak silaturahminya banyak teman-temannya. Oke, close yang terakhir adalah orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ini dari Pak Pramudia Anantatur. Gitu ya, sehingga terus-menerus ya tajamkan pena kita, terus-menerus kita menulis ya, Bapak Ibu, kita asah terus pena-pena kita. Mudah-mudahan dari sana banyak kemanfaatan yang bisa kita ambil, banyak masyarakat yang bisa dapatkan juga. Oke, diskusi lebih lanjut Bapak Ibu nanti bisa ya main-main di Instagram Deddy Setio A ya atau lewat email masdimel@gmail.com.
Begitu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mas, Reski Pradata. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh.